Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari Prodi Manajemen 2B dengan NIM 2892350136 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi ingin mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia guna memenuhi persyaratan ujian tengah semester. Baik, eh, tinjauan umum mengenai perekonomian di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan potensi pertumbuhan yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perekonomian Indonesia digerakkan oleh berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri manufaktur, pertambangan, hingga jasa dan juga perdagangan. Namun demikian, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang belum merata, kesenjangan ekonomi, ketergantungan pada ekspor komoditas, dan dalam dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, termasuk melalui program reformasi ekonomi, investasi infrastruktur, dan peningkatan daya saing industri. Hal ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meski masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pertumbuhan ekonomi, mohon maaf, pertumbuhan ekonomi, tren dan tantangan dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia telah menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 3,7% setelah sempat terkoreksi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu beradaptasi dan pulih secara perlahan dari dampak krisis global. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik yang tetap kuat, didukung oleh pertumbuhan populasi dan kenaikan daya beli masyarakat. Selain itu, investasi asing dan proyek-proyek infrastruktur pemerintah juga turut menjadi motor penggerak utama ekonomi. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti inflasi yang terus meningkat, disparitas ekonomi antar wilayah, serta pengangguran yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia perlu terus melakukan berbagai reformasi struktural, memperkuat iklim investasi, serta mengembangkan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, teknologi, dan pariwisata. Upaya diversifikasi ekonomi juga penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas ekspor. Pada sektor industri, kontribusi dan perkembangannya, sektor industri memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 20% dari total produk domestik bruto PDB nasional. Industri manufaktur yang mencakup berbagai subsektor seperti subsektor makanan, minuman, tekstil, otomotif, dan elektronik
merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan berbagai perkembangan pesat di sektor industri. Banyak perusahaan multinasional yang membangun fasilitas produk di Indonesia didorong oleh biaya tenaga kerja yang kompetitif, ketersediaan bahan baku, dan pasar domestik yang besar. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai inisiatif, seperti pembangunan kawasan industri terpadu, pemberian insentif fiskal, dan peningkatan kualitas infrastruktural untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Meskipun demikian, sektor industri Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas, kurangnya inovasi, serta ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen. Untuk meningkatkan daya saing, industri nasional perlu melakukan investasi dalam teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan diversifikasi produk. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan sektor industri yang lebih berkelanjutan. Perdagangan internasional atau ekspor dan impor di bidang ekspor sebagai penopang ekonomi. Perdagangan internasional memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai negara yang dengan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksportir utama komoditas seperti minyak sawit, batu bara, karet, dan produk pertambangan lainnya. Ekspor-ekspor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, melainkan tetapi juga menjadi sumber devisa yang krusial bagi negara. Kemudian diversifikasi produk ekspor, meskipun ekspor komoditas masih mendominasi, Indonesia terus berupaya untuk mendiversifikasi produk ekspor. Berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti mendorong ekspor produk manufaktur, hasil olahan pertanian, serta meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk-produk tersebut. Kemudian yang ketiga, kebutuhan strategis. Di sisi lain, Indonesia juga bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan strategis, terutama dalam hal bahan baku industri, mesin, dan juga teknologi. Impor barang modal dan bahan baku ini penting untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan mendorong daya saing industri nasional. Namun, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan impor melalui pengembangan industri dalam negeri dan substitusi impor. Kemudian, untuk slide selanjutnya, investasi asing atau peluang dan hambatan. Peluang besar, yakni Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menarik bagi investor asing untuk menanamkan modal. Didukung oleh pasar domestik yang besar, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, Indonesia menawarkan berbagai peluang investasi yang menjanjikan. Sektor-sektor strategi seperti infrastruktur, manufaktur,
teknologi, dan pariwisata menjadi fokus utama bagi investor asing dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Kemudian, insentif pemerintah. Untuk menarik minat investasi asing, pemerintah Indonesia telah menawarkan berbagai insentif dan kemudahan, termasuk memberikan tax holiday, fasilitas kawasan ekonomi khusus, serta menyederhanakan prosedur perizinan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global untuk menarik modal asing. Kemudian yang ketiga, ada hambatan struktural. Meskipun peluang investasi asing di Indonesia terbuka luas, terdapat beberapa tantangan dan hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Permasalahan infrastruktur yang belum merata, birokrasi yang rumit, serta aturan dan kebijakan yang terkadang-kadang kurang stabil atau berubah-ubah menjadi kendala bagi investor asing dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, keterlambatan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing global juga menjadi hambatannya. Kemudian yang keempat, koordinasi lintas sektor. Itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga terkait. Penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas infrastruktur, serta investasi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memperkuat daya tarik Indonesia bagi investor asing. Upaya ini diharapkan dapat mendorong aliran investasi asing yang lebih besar dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Kemudian dari sisi pasar keuangan, perbankan, dan pasar modal, yaitu pasar keuangan Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem perbankan yang solid dan pasar modal yang berkembang menjadi tulang punggung bagi mobilitas dana, pembiayaan, dan investasi di berbagai sektor industri. Dengan total aset perbankan mencapai nilai 60% dari PDB, sektor perbankan Indonesia terus memperkuat perannya dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2021, aset perbankan nasional mencapai 9.313 triliun dengan total kredit yang disalurkan sebesar 5.708 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan terus mendorong penyaluran kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama di sektor produktif seperti industri, pengolahan, industri perdagangan, dan konstruksi. Meskipun demikian, penetrasi perbankan di pedesaan dan kelompok penghasilan rendah masih terbatas, sehingga inklusi keuangan menjadi salah satu tantangan utama yang perlu dihadapi. Dari segi infrastruktur, pembangunan dan kendala, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan juga berkelanjutan. Pemerintah telah menginvestasikan triliunan rupiah dalam berbagai proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, jaringan listrik, dan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini telah menghasilkan beberapa kemajuan signifikan, seperti peningkatan konektivitas antar daerah, kemudahan akses transportasi,
dan perluasan industri listrik, mohon maaf, dan perluasan distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan terkait pembangunan infrastruktur seperti kendala pendanaan, koordinasi instansi, serta isu-isu mengenai pengadaan lahan dan perizinan. Salah satu tantangan besar adalah masih terdapatnya kesenjangan infrastruktur yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini mempengaruhi aksesibilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta mendorong kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk strategi ekonomi, yaitu yang pertama reformasi struktural, kemudian investasi infrastruktur, lalu dukungan industri strategis, dan yang keempat iklim investasi yang kondusif. Inklusi keuangan, akses masyarakat, di sini terdapat 4 poin, yaitu perluasan akses keuangan ke pedesaan, pemberdayaan kelas menengah, kemudian jangkauan keuangan mikro, serta inovasi teknologi keuangan. Prospek dan kesimpulan di sini dapat kita simpulkan arah perekonomian Indonesia ke depannya seperti apa, bahwa melihat tren dan perkembangan terkini, prospek perekonomian Indonesia ke depan dinilai tetap optimis, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada kisaran 5 hingga 6% dalam beberapa tahun mendatang. Didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, investasi yang semakin meningkat, serta perbaikan sektor-sektor industri perdagangan, pemerintah juga terus melakukan berbagai reformasi ekonomi struktural untuk memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian Indonesia atau nasional. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, pariwisata, dan industri pengolahan sumber daya akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Upaya diversifikasi produk ekspor, peningkatan nilai tambah, serta pengembangan industri berbasis inovasi akan semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan memperluas pasar global bagi produk-produk Indonesia. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan inklusi keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi fokus penting pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah serta memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, prospek perekonomian Indonesia ke depan terlihat cukup menjanjikan dengan berbagai upaya pemulihan dan reformasi yang sedang dilakukan. Namun, tetap diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan mohon maaf, atas kesalahannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.